Anda kembali di live event Indonesia Memilih 2024 pemirsa pagi hari ini. Editorial Media Indonesia juga mengangkat topik terkait dengan pemilihan kepala daerah serentak 2024 dengan tema Pilkada Mulus sampai penetapan. Bersama kita akan membahas tema ini bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Namun sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu informasi berikut ini. Pilkada mulus sampai penetapan. Jika ada yang bertanya soal kedewasaan politik masyarakat Indonesia, Pilkada serentak 2024 adalah jawabannya. Kita pantas bangga karena pelaksanaan pilkada serentak itu menunjukkan kedewasaan kita. Pilkada yang merupakan terbesar dalam sejarah Indonesia ini berlangsung mulus, serentak di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Hampir tidak ada laporan kekisruhan ataupun diundurnya pencoblosan. Relatif mulusnya pelaksanaan pilkada itu bukan hal remeh. Secara karakteristik, pilkada selalu lebih rawan daripada pilpres. Itu terutama karena faktor kedekatan pemilih dengan para calon mereka. Bahkan di sejumlah daerah unsur kekeluargaan sangat kental sehingga pilkada bukan soal demokrasi semata. Ditambah lagi pilkada serentak 2024 masih membawa luka demokrasi yang ada pada pilpres lalu. Karpet merah untuk anak emas pun hampir terjadi lagi hingga menimbulkan demo darurat demokrasi pada bulan Agustus lalu. Sejumlah daerah juga dinilai menjadi pertarungan mati-matian antara kubu politik. Ini terjadi di Jawa Tengah, Bali, Sumatera Utara, juga Jakarta. Sebab itu pula Bawaslu memperingatkan potensi kerawanan yang lebih tinggi pada pilkada ketimbang pilpres. Dalam versi Bawaslu, 5 provinsi dengan kerawanan tertinggi yakni Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Namun kemarin tidak tercatat adanya kisruh pencoblosan di 5 provinsi itu. Begitu juga dengan provinsi-provinsi di mana pertarungan antara kandidat yang di-endorse kekuasaan dan kandidat yang dipersepsikan sebagai bagian oposisi. Namun memang hari H yang damai belum tentu nihil pelanggaran atau kecurangan. Setidaknya di Bali telah viral beredar video yang menunjukkan surat suara telah dicoblos terlebih dahulu oleh oknum petugas. Laporan-laporan serupa bisa saja menyusul di daerah lain. Indikasi kecurangan sekecil apapun tidak dapat disepelekan. KPU maupun Bawaslu harus segera mengusut secara mendalam. Pilkada yang relatif damai justru harus membawa kesadaran pada seluruh pemangku kepentingan tentang kredibilitas proses pemungutan suara. KPU dan Bawaslu tidak boleh menutupi borok penyelenggaraan sekecil apapun. Bukan hanya akan mencoreng pilkada yang damai, pembiaran terhadap indikasi kecurangan juga akan membahayakan tahapan selanjutnya, baik potensi putaran kedua maupun sampai ke penetapan. Pilkada putaran kedua masih berpotensi terjadi di Jakarta. Walaupun berdasarkan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei menunjukkan pasangan Pramono Rano Karno sudah melewati 50% suara. Kredibilitas hasil penghitungan di putaran pertama akan sangat memengaruhi polarisasi di masyarakat maupun partisipasi pemilih nantinya. Jika memang putaran kedua berlangsung, lebih jauh lagi, tingkat kepercayaan publik untuk hasil Pilkada 2024 akan menentukan pula kepercayaan masyarakat pada sistem demokrasi kita. Pada Pilpres 2024, kita sudah mendapati penurunan partisipasi pemilih sebesar 0,12% jika dibandingkan dengan Pilpres 2019. Sementara itu, pada Pilkada 2024 ini, KPU menargetkan partisipasi pemilih sebesar 83%. Hasilnya memang belum kita dapatkan, namun adanya seruan gerakan mencoblos semua calon merupakan bukti apatisnya masyarakat. Mereka memang datang ke TPS, namun tidak jauh berbeda dengan yang golput. Keduanya adalah rakyat yang kecewa pada demokrasi dan politik negeri ini. Singkatnya, Pilkada 2024 yang relatif damai jelas satu langkah maju dalam pesta demokrasi. Namun, bisa pula itu sekadar poco-poco. Jika langkah berikutnya justru mundur akibat indikasi kecurangan yang menggerus kepercayaan rakyat.
Pilkada mulus sampai penetapan telah menjadi topik dalam editorial media Indonesia. Sudah hadir anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Mas Ade, selamat pagi. Pagi, Iqbal. Mas Ade, bagaimana catatan media Indonesia menghadapi Pilkada kali ini yang sebenarnya ini terbesar ya dalam sejarah Indonesia? Betul. Apa saja catatan media Indonesia? Ya, menarik ya. Pilkada serentak pada tahun ini sangat-sangat bersejarah ya, karena terbesar ya. Terbesar sekitar 545 pemilihan ya, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Ini merupakan sebuah gambaran betapa masyarakat Indonesia ini sudah dewasa dalam berpolitik ya. Tidak ada riak-riak yang berarti, pertengkaran ataupun juga mungkin perkelahian saat pilkada. Ini juga saya kira catatan yang sangat penting ya. Nah, dengan demikian saya kira ini perlu ini menjadi bahan bahwa demokrasi kita ini harus semakin matang. Nah, tentu saja ini catatannya ini adalah bagaimana elit politik kemudian mencontohkan bagaimana berdemokrasi, bagaimana berpolitik yang benar, seperti itu. Karena pilkada itu kan biasanya lebih rawan daripada pilpres ya. Tapi di sisi lain masih ada yang menganggap bahwa residu dari pilpres kemarin itu sebenarnya masih ada. Jadi bisa jadi mempengaruhi tingkat partisipasi dalam pilkada kali ini. Bagaimana Anda memandang hal itu, Mas? Ya, secara logika sebenarnya pilkada ini lebih rawan ya, karena memang ini pertarungan antara tokoh-tokoh lokal ya, tokoh-tokoh daerah. Berbeda dengan pilpres, ini ada tokoh nasional, tetapi faktanya hampir semua wilayah ini terjadi berlangsung secara damai ya, secara damai dan kondusif. Oke. Nah, terus kalau kita melihat artinya kan soal figur ya, ini bukan semata soal demokrasi, konstelasi politik yang ada di daerah-daerah. Tapi kita jangan lupa bahwa sebelum tahapan pilkada ini ada satu peringatan darurat saat itu. Yang menyebabkan akhirnya karena putusan MK tersebut lebih banyak calon yang bisa berkontestasi, artinya tidak banyak kota kosong ataupun calon tunggal. Nah, apakah itu juga mempengaruhi dinamika yang terjadi selama pelaksanaan pilkada ini? Ya, putusan MK menjadi angin segar ya bagi demokrasi ya, sehingga kemudian bisa diminimalisir calon tunggal ataupun calon dengan kota kosong ya, sehingga kemudian muncul partai-partai yang bisa mencalonkan tokohnya ya. Dan ini merupakan sebuah langkah maju ya dalam berdemokrasi. Namun yang paling penting adalah dalam pergelaran pesta demokrasi ini tidak hanya demokrasi prosedural bahwa kita telah melaksanakan tahapan-tahapan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana demokrasi kita semakin berkualitas ya. Salah satu indikator dari demokrasi yang berkualitas adalah ditandai dengan pemilu yang berkualitas ya. Pemilu yang berkualitas ini tidak hanya selesai pada tahap administrasi, tetapi kecurangan-kecurangan ini juga saya kira harus diproses secara hukum ya. Menurut catatan Badan Pengawas Pemilu, ada sekitar 2.400 pelanggaran, dugaan pelanggaran. Di antaranya adalah pelanggaran dengan politik uang. Ini tidak bisa dibiarkan, karena pembiaran ini akan muncul nanti kasus-kasus serupa. Jadi mesti ada satu tindakan yang sangat tegas dari Bawaslu, tidak pandang bulu, bagaimana penegakan hukum pemilu itu harus betul-betul ditegakkan. Oke, karena tadi saya juga sempat berbincang dengan Mbak Titi ya dari kepemiluan, dosen kepemiluan, menyatakan bahwa sebenarnya angka penegakan hukum dari kecurangan tersebut tidak sebanding dengan banyaknya yang ditemukan di lapangan. Nah, artinya apakah ini tidak kalah penting tahapan setelah pencoblosan berlangsung untuk tindak lanjut dari dugaan-dugaan pelanggaran terutama politik uang itu, Mas Ade? Kalau kita melihat bagaimana pemilu berkualitas ini, kita harus melihat dari dari sebelum, saat, dan pasca. Ini tiga rangka ini satu kesatuan yang saling menguatkan, di mana kita bisa menilai pemilu ini berjalan secara fair ya, secara bebas, kemudian juga secara berkeadilan. Nah, ini yang saya kira harus dilihat ya. Oleh karena itu kita berharap Bawaslu, kemudian juga KPU dan seluruh penyelenggara pemilu ini harus betul-betul menegakkan hukum pemilu. Jangan sampai pemilu ini hanya sekedar prosedural berjalan sebagaimana waktu yang telah ditetapkan, tetapi bisa meningkatkan kualitas demokrasi kita. Nah, ini yang catatan dari Bawaslu juga saya kira cukup memprihatinkan, bagaimana politik uang berjalan secara masif. Kemarin ada salah satu calon, misalnya calon kepala daerah dari Bengkulu, calon gubernur Bengkulu, Rohidin, ini juga ditangkap KPK karena kena OTT, dan di situ jelas sudah ada amplop-amplop yang disiapkan, amplop yang nilainya 100.000, kemudian juga 50.000, 20.000. Artinya ini sebuah fakta ya.
Bahkan sebuah katanya itu fakta ambil bahwa dari politik, jatah guru ya. iya, jatah guru dan sebagainya, pungutan-pungutan kepala dinas. Ini menurut saya ini boleh jadi tidak hanya kasus Bengkulu, tapi juga kasus-kasus lain di mana petahana bisa menggerakkan aparaturnya, bisa melebarkan pengaruhnya untuk mendapatkan uang seperti itu. Jadi kalau kita berbicara dalam skop yang lebih besar dan visi ke depan ya, Mas Ade, artinya kalau misalnya ada pembiaran ataupun penegakan hukumnya lemah, apakah ini juga turut berkontribusi dengan normalisasi politik uang itu di masyarakat? Nah, terkait dengan politik uang Karena tidak semata-mata semata-mata law enforcement ya, tetapi juga secara kultural juga ini mesti bergerak ya. Tokoh-tokoh masyarakat, kemudian juga tokoh-tokoh agama dan elit politik. Ini tidak lagi menggunakan politik uang. Jadi kalau misalnya kita bekerja pada law enforcement berarti kita bekerja pada sektor hilir ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana sektor hulu, pendidikan, kemudian juga edukasi dan pendekatan secara budaya ini tidak lagi kita menggunakan politik uang. Karena politik uang kalau dibiarkan ini menjadi catatan yang buruk, saya kira menjadi kebiasaan dan kita tidak akan berhasil melakukan konsolidasi demokrasi. Jangan sampai itu dinormalisasi ya, dan menjadi permisif. Dan yang paling memprihatinkan ada sampai sekarang masih ada ketika pilkada, ketika pilpres juga ada elit mengatakan bahwa terima saja politik uang itu, terima saja kalau amplop datang ke rumah itu rezeki bagi Anda sekalian. Nah ini menurut saya sebuah statement yang menurut saya langkah mundur ya bagi demokrasi. Nah elit politik dan siapapun tokoh harus mengajarkan bahwa pemilih itu memilih berdasarkan hati nurani, berdasarkan rasionalitasnya, berdasarkan rekam jejaknya. Jangan ada pengaruh-pengaruh kekuasaan, endorse dan sebagainya. Nah ini menurut saya harus dihentikan. Jadilah tokoh-tokoh nasional itu menjadi seorang negarawan. Negarawan ini kan orang yang melampaui kepentingan dirinya, orang yang melampaui kepentingan kelompoknya. Itulah yang disebut negarawan. Kita sampai hari ini masih krisis kenegarawanan. Masih banyak tokoh-tokoh nasional baik yang pasca ataupun yang masih berkuasa ini menggunakan pengaruhnya untuk mendukung salah satu calon. Ini yang menurut saya harus kita hentikan. Itu juga yang masih menuai pro dan kontra di masyarakat, Mas Ade, terkait dengan dukungan atau endorsan dari pihak yang dekat dengan kekuasaan terhadap salah satu pasangan calon. Berbicara di tataran etika kan juga sebenarnya masih lagi-lagi menuai pro dan kontra, tapi Bawaslu menyatakan tidak ada pelanggaran hukum di situ. Jadi apa yang bisa dicatat dari itu? Bagi publik, bagi masyarakat ini kita bisa menilai apa dari itu? Masyarakat jangan lelah ya melakukan koreksi ya. Andaikan katakanlah putusan Bawaslu seperti itu, memang itu sudah putusan. Tetapi kedepannya hal-hal seperti ini, hal yang bisa menimbulkan polemik, hal-hal yang dimana kita ingin mengedepankan politik yang substantif, politik yang bernilai, politik yang berintegritas, ini menurut saya tidak boleh lagi terjadi. Dua hal yang akan menjadi pondasi bagaimana kualitas pemilu semakin meningkat, bagaimana kualitas demokrasi semakin meningkat apabila kita berdasarkan pada dua hal, yaitu hukum, peraturan perundang-undangan, dan etika. Dua hal ini saya kira tidak boleh kita lepaskan. Jangan kemudian ada celah hukum di situ, jangan ada wilayah gray area kemudian dimainkan kepentingan-kepentingan sesaat untuk menggolkan kepentingannya. Ini sangat berbahaya ya bagi demokrasi kita dan bagi kita yang ingin bagaimana kita ingin menciptakan kemajuan, kita ingin meraih Indonesia Emas 2045. Nah, secara politik ini yang paling penting menurut saya, karena politik ini kan dimensinya bisa kemana-mana, bisa ke politik bagaimana di legislasi dan sebagainya, ekonomi dan sebagainya, ini akan berpengaruh kemana-mana. Cara-cara politik yang kotor ini akan melahirkan watak pemimpin yang kotor pula. Jadi proses yang buruk ini akan melahirkan pemimpin yang buruk. Karena salah satu dari pemilu yang berkualitas adalah apabila melahirkan pemimpin yang amanah dan berintegritas. Tidak hanya berkualitas tetapi juga berintegritas. Banyak calon-calon kepala daerah, banyak pemimpin kita secara pribadi punya kapasitas, secara pribadi punya kapabilitas, akseptabilitas, tapi secara integritas lemah. Ini yang saya kira harus kita koreksi secara jujur. Oke, nah kemudian apa pentingnya perwujudan dari netralitas itu bagi pendidikan politik masyarakat, Mas Ade? Netralitas aparatur pemerintah ini sangat berpengaruh ya pada kualitas pemilu ya. Berdasarkan catatan dari Bawaslu ada sekitar 140-an laporan dari ASN ini yang terlibat dalam kampanye salah satu calon. Ini juga menurut saya satu hal yang buruk ya bagi demokrasi. Jadi ini tidak boleh ada lagi. Nah, kenapa aparatur bergerak di lapangan untuk mendukung salah satu calon? Karena juga dicontohkan oleh pemimpin yang di atas. Kalau pemimpinnya tegas,
dan bisa menunjukkan bagaimana kesetaraan, bagaimana dia netral di atas semua kepentingan politik, di atas pusaran kontestasi. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat berharga, bahwa demokrasi ini harus betul-betul dimulai dari atas. Karena budaya kita masih paternalistik, budaya masih melihat ke atas, masih melihat ke tokoh, apalagi secara struktural kekuasaan ini akan berpengaruh kepada aparatur pemerintahan di bawahnya. Oke, Mas Ade, terakhir ini kan berharap mulus sampai dengan penetapan ya. Kalau dari catatan-catatan tadi, bagaimana agar semua pihak bisa berkontribusi supaya pemilu kali ini bisa menjadi tonggak demokrasi menuju ke arah yang lebih baik selanjutnya? Kita masih ada waktu sampai penetapan. Jadi kita masih tunggu hasil real count dari KPU, meskipun tadi malam sudah 100% ya. Sudah 100% hitung cepat. Ini kita masih ada waktu dan bisa jadi akan terjadi sesuatu. Ini mesti kita kawal hasil suara, karena di alam demokrasi kita yang memang masih penuh sengkarut ini, menurut saya harus kita kawal. Masih ada waktu pada proses penetapan, kita harus kawal. Kemudian bagaimana Bawaslu juga harus tegak lurus pada undang-undang. Jangan sampai Bawaslu ini membuang semua kesemrautan pilkada ini ke MK. Jadi selesaikan dulu di Bawaslu, kemudian Bawaslu nanti memberikan rekomendasi kepada MK. Karena MK mempunyai jangkauan terbatas ke daerah. Yang punya kendali, yang punya komando ke bawah adalah Bawaslu, yang punya tangan ke bawah adalah Bawaslu sampai ke kecamatan. MK sangat terbatas, lagi pula pembuktian di MK juga sangat terbatas, 14 hari. Jadi semuanya harus diselesaikan secara baik di Bawaslu. Kita nantikan dan kawal bersama ya. Mas Ade, terima kasih atas perspektifnya dalam Editorial Media Indonesia kali ini. Dan pemirsa Live Event Indonesia Memilih masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.